Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Anwar Humaini di Catatan Jurnalis Channel. Kalau sebelumnya saya banyak mengulik tentang review hotel atau review makanan atau tempat-tempat wisata. Nah, untuk sekarang saya ingin coba hal yang baru. Jadi saya akan membahas terkait dengan berita-berita yang lagi viral atau yang lagi banyak dibahas atau dibahas orang di sosial media ataupun yang ditulis oleh media-media kenamaan atau media-media mainstream. Jadi 1-2 hari ini yang lagi ramai dibahas oleh warganet atau masyarakat di dunia maya adalah terkait dengan jaminan hari tua atau jaminan hari tua itu merupakan bagian dari layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, di mana sebelumnya seorang karyawan atau tenaga kerja itu bisa mencairkan jaminan hari tua ketika mereka itu resign dari kantornya atau dipecat dari kantornya. Jadi kurang lebih sebulan setelah mereka resign atau setelah mereka dipecat, mereka bisa mencairkan jaminan hari tua. Nah, kemarin jadi rame di sosial media ketika Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah, sebenarnya bukan kemarin, sudah beberapa hari lalu telah mencetuskan membuat aturan baru di mana jaminan hari tua itu baru bisa dicairkan di usia 56 tahun atau usia seorang karyawan itu telah mencapai usia pensiun, yakni di usia 56 tahun. Jadi saya bacakan salah satu berita di media online ya, di sini di merdeka.com. Jadi judulnya aturan baru, jaminan hari tua baru bisa cair di usia 56 tahun. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menaikkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Nah, dalam aturan itu dijelaskan manfaat dari JHT itu dibayarkan kepada peserta jika telah mencapai usia pensiun. Telah mencapai usia pensiun, mengalami kecelakaan total dan atau meninggal dunia. Jadi dijelaskan di pasal 3 bahwa manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta saat usia 56 tahun. Berarti katakanlah ketika kita dipecat atau kita kehilangan kerjaan di usia 30 tahun, berarti jaminan hari tua kita itu baru bisa cair sekitar 26 tahun berikutnya. Nah, ini yang rame dibahas oleh teman-teman di sosial media. Tadi malam saya bangun tidur baca berita, ternyata wah ramai banget tuh, rata-rata menghujat atau mengkritisi kebijakan ini. Nah, dalam pasal 3 di aturan tersebut itu ditulis bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Dan kemudian di pasal 4-nya juga dijelaskan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun juga termasuk peserta yang berhenti bekerja. Kriterianya yaitu peserta yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sementara itu juga dijelaskan di pasal 6 bahwa manfaat JHT bagi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya akan diberikan setelah dia meninggalkan tanah air. Kemudian bagi peserta yang mengalami cacat total diberikan manfaat JHT sebelum mencapai usia pensiun. Lalu untuk manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris meliputi janda, duda atau anak. Ini nggak jauh beda ya dengan sebelumnya itu. Dan jadi akhirnya aturan baru ini langsung ramai ya. Jadi saya sempat lihat akun Twitternya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kemarin malam juga langsung. Jadi beliau posting hal-hal yang lain, tapi komentar-komentarnya itu malah terkait dengan aturan baru ini. Rata-rata mereka minta agar aturan ini
dihapus saja karena tidak pro terhadap eh, karyawan, terhadap buruh, terhadap pekerja seperti itu. Jadi di sini saya juga akan membacakan komentar dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Mereka protes aturan baru tata cara pencairan JHT ini yang dianggap sangat merugikan kaum buruh. Jadi menurut mereka ketika buruh ter-PHK di usia 30 tahun, dana yang terkumpul dalam JHT buruh tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun kemudian. Jadi ketika usianya saat itu mencapai 56 tahun atau memang masuk di usia pensiun. Dia mencontohkan keluarnya PP 36 tahun 2001 yang membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik, dan bahkan kalaupun naik besarnya itu kenaikannya per hari masih sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya ke toilet umum. Jadi quote-nya seperti ini. Kenaikannya per hari di kisaran Rp1.200, sedangkan ke toilet saja besarnya 2.000 sekali kita masuk toilet, baik itu kita buang air kecil atau buang air besar gitu, menurut dia. Dan ini juga sebenarnya menurut KSPI dalam hal ini diwakili oleh Said Iqbal, ini merupakan anomali dari pemerintah Jokowi, di mana semua ini berpangkal dari sikap pemerintah yang melawan putusan MK, di mana Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu KSPI mendesak kepada Menaker untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, sebab menurutnya dalam aturan sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS setelah 1 bulan di PHK. Jadi kan setidaknya itu bisa dijadikan modal awal bagi dia untuk bertahan hidup setelah dia di PHK, atau misalkan bisa untuk usaha, bisa untuk bertahan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain setelah dia di PHK seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang baru bisa dicairkan setelah seorang tenaga kerja itu berusia 56 tahun. Jadi menurut Said ini, jika aturan tersebut sangat merugikan terhadap buruh. Oleh karena itu dalam waktu dekat mereka KSP ini bersama dengan para buruh akan melakukan unjuk rasa di kantor Kemenaker. Seperti itu teman-teman. Nah, melihat banyaknya kontroversi ini dan banyaknya tentangan dari masyarakat terkait dengan aturan baru Kemenaker ini, Kemenaker sendiri sudah menjawab ya. Ini juga saya cek dulu ya di beritanya sebentar. Mana tadi? Sebentar. Tadi sepertinya sudah saya ini, tapi kok ternyata belum ada. Oh ini. Nah ini saya baca di detik.com ya. Jadi pembelaan diri dari Kemenaker seperti ini. Jadi tujuannya adalah judulnya beritanya gini. Dalih pemerintah soal JHT cair pada usia 56 tahun adalah untuk wujud perlindungan terhadap tenaga kerja. Benar nggak? Kalau teman-teman setuju silakan komentar di kolom komentar ya. Jadi di sini dari Kemenaker, Karohumas Kemenaker namanya Pak Hairul Fadli, dia mengatakan regulasi tersebut, aturan tadi yang saya sebutkan di atas, merupakan batasan usia untuk pensiun. Jadi namun menurutnya JHT ini bisa diambil dengan sejumlah ketentuan. Quote-nya seperti ini. Jadi untuk bicara seperti ini kan asumsinya dalam hal regulasi untuk batas usia pensiun kan. Sementara itu
Klaim JHT dapat diambil untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan. Jadi kalau sudah 10 tahun pun sudah bisa diklaim kata dia.